Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman Islam ya dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita umatnya sampai akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Senang sekali rasanya ibu dapat berjumpa dengan kalian pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini ibu akan memaparkan materi tentang Pancasila di mata pelajar dalam rangkaian kegiatan Ramadan Smatren 1442 Hijriah dengan tema menumbuhkan nilai-nilai luhur Ramadan dan penguatan pendidikan karakter dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, materi Pancasila di mata pelajar bukan tanpa alasan diberikan kepada kalian. Nah, ini dikarenakan kalian adalah sebagai warga negara Indonesia yang baik tentu saja ya, yang harus didasarkan apapun yang kalian lakukan ya, itu harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sesuai dengan syariat Islam atau ajaran-ajaran Islam? Nah, pada kesempatan ini ibu akan membahas tuntas mengenai hal tersebut ya. Kandungan ajaran-ajaran Islam di dalam Pancasila itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apa buktinya, Bu? Baik, kita akan tuntas atau bahas satu persatu. Tetapi sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia sangat banyak ya. Yang pertama, sebagai dasar negara atau ideologi bangsa. Yang kedua adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga sebagai petunjuk hidup bangsa Indonesia atau dikenal dengan istilah way of life. Yang keempat adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dari fungsi tersebut kita dapat melihat bahwa setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia itu harus berdasarkan pada Pancasila, karena nilai-nilainya itu digali dari keluhuran ya, kebiasaan masyarakat bangsa Indonesia dari sejak zaman dahulu kala ya. Nah, baik, kita akan langsung saja mengupas tuntas tadi yang Ibu katakan di awal, apakah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sesuai dengan ajaran Islam? Ya, ajaran-ajaran Islam. Nah, kita akan mulai sila yang pertama yang berbunyi atau bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Pancasila sila ke-1 ya, atau khususnya dalam agama kita, agama Islam, Tuhan itu Esa atau satu. Hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 163 yang bunyinya adalah, dan Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Murah, lagi Maha Penyayang. Konsep ini dinamakan dengan konsep hablum minallah, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa meskipun Indonesia bukan negara agama, tetapi agama merupakan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi di dalam penyelenggaraan negara. Penduduk yang beragama akan senantiasa berbuat kebaikan dan senantiasa juga akan menjauhi larangannya selama mengikuti ajaran agamanya dengan baik. Indonesia bukan juga negara sekuler atau negara yang tidak beragama, dan bukan pula negara yang menjadikan agama mayoritas sebagai agama negara, melainkan sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa, saling menghormati satu sama lain antar pemeluk agama yang berbeda. Nah, sikap apa yang harus kalian tampilkan ya sesuai dengan sila yang pertama? Yang pertama, kalian harus senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan dan
agama masing-masing. Yang kedua, saling menghormati antar umat beragama dalam melaksanakan ibadah dan keyakinannya. Yang ketiga adalah melaksanakan kewajiban sesuai dengan ajaran agama masing-masing, atau dikenal dengan istilah lakum dinukum waliyadin. Berikutnya kita akan berlanjut ke sila kedua yang bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat dalam diri pribadi manusia. Konsep ini disebut dengan hablum minan nas, yaitu hubungan sesama manusia. Tidak ada perbedaan antara hak dan kewajiban. Tidak boleh ada diskriminasi antar umat manusia, karena kodratnya manusia di mata Tuhan itu adalah sama. Yang membedakannya adalah ibadahnya, ya. Nah, prinsip ini terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi, "Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil." Adapun sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semuanya sama di dunia ini. Nah, bagaimana kalian berlaku dalam kehidupan keseharian sesuai dengan sila kedua? Yang pertama adalah kalian tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Yang kedua, menyadari bahwa kita diciptakan sama oleh Tuhan. Yang ketiga, senantiasa membela kebenaran dan keadilan. Yang keempat, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dan yang terakhir adalah tidak melakukan diskriminasi. Indonesia sekalipun negara yang pluralistik, negara yang beragam, multikultur, tetapi pada hakikatnya, pada kodratnya, semua manusia di mata Tuhan itu adalah sama. Berikutnya adalah sila ketiga, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila menunjukkan kepada dunia bahwa persatuan merupakan dasar dibentuknya negara Indonesia. Adapun konsep persatuan dalam bingkai agama Islam meliputi ukhuwah Islamiyah atau persatuan sesama muslim, dan juga ukhuwah insaniyah, atau persatuan sesama manusia. Kedua konsep ini harus berjalan secara beriringan agar tercipta tatanan masyarakat yang harmonis dan jauh dari perpecahan. Islam selalu mengajarkan pentingnya persatuan seperti yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, "Janganlah kamu bercerai-berai." Contoh sikap sila ketiga yang dapat kalian tampilkan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, cinta pada tanah air dan bangsa jelas. Sebagai warga negara Indonesia, kalian harus memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Karena warga negara Indonesia yang baik adalah warga negara yang akan membangun bangsanya. Yang kedua adalah senantiasa menjaga nama baik bangsa dan negara, baik itu di tatanan lokal ataupun internasional. Yang ketiga, tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. Yang keempat adalah senantiasa ikut serta dalam ketertiban dunia. Yang berikutnya adalah menjunjung tinggi persatuan bangsa, dan yang terakhir adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. NKRI harga mati, itu yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia saat ini. Berikutnya adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya kehidupan yang dilandasi oleh musyawarah mufakat. Hal itu selaras dengan ajaran Islam. Bahkan musyawarah merupakan solusi terhadap segala permasalahan, di mana hasil musyawarah itu harus dapat dipertanggungjawabkan dan juga dijalankan dengan penuh rasa ikhlas, dengan penuh keikhlasan.
Konsep musyawarah ini tercermin dalam surat Ali Imran ayat 159 yang bunyinya adalah bermusyawarahlah dalam menyelesaikan urusan. Ya, sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Nah, adapun sikap yang dapat kalian laksanakan dalam kehidupan keseharian sesuai dengan sila keempat adalah selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Ya, suatu masalah itu harus dibicarakan dengan baik, ya. Tidak mungkin suatu permasalahan akan selesai dengan cara perdebatan, pertengkaran, atau pertikaian. Nah, yang berikutnya adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Masing-masing orang itu pasti punya pemikiran, argumen, pendapat masing-masing yang berbeda. Tetapi untuk kepentingan bersama, hendaklah masalah tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah, dengan cara baik-baik, ya, dengan penuh semangat kekeluargaan dan juga rasa keikhlasan, ya. Nah, lalu sikap apa lagi, Bu, yang bisa saya tampilkan ya sesuai dengan sila keempat, yaitu mengutamakan kepentingan musyawarah, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Yang berikutnya adalah menghormati hasil musyawarah, dan yang terakhir adalah senantiasa ikut serta dalam pemilihan umum. Nah, jadi kalau ingin dikatakan to be a good citizenship atau warga negara yang baik, maka kalian harus mengambil peran dalam pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, ya. Nah, berlanjut ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ajaran Islam memuat berbagai macam konsep keadilan, baik adil terhadap diri sendiri atau adil terhadap sesama atau orang lain. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, misi besar Islam itu adalah mengimplementasikan keadilan dalam segala sendi kehidupan. Ya, oleh karena itu Islam memerintahkan kepada umat muslim untuk selalu berbuat adil dan menghindari pertikaian agar tatanan sosial kemasyarakatan tercipta dengan baik. Konsep mengenai keadilan ini dalam Islam terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Contoh sikap sila kelima yang dapat kalian tampilkan dalam kehidupan keseharian kalian adalah yang pertama, harus senantiasa mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang berikutnya adalah senantiasa bekerja keras. Yang keempat adalah melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Dan yang terakhir adalah menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, siswa-siswi yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, itulah tadi paparan dari sila ke-1 sampai sila ke-5 mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang sesuai dengan ajaran-ajaran atau syariat Islam, ya. Nah, Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, sekali lagi Ibu tekankan, tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Pancasila lahir untuk menyatukan seluruh warga negara Indonesia yang pluralistik dan juga multikultur. Pancasila bukan hanya untuk satu agama saja, tetapi untuk menaungi agama yang lain juga, ya. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, Ibu ingin berpesan kepada kalian semua untuk senantiasa menjaga, melaksanakan, mengamankan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Itulah yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu saja. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.